Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Nurizki dengan NIM P20637018018. Di sini saya akan mencoba memaparkan mengenai pencarian diagnosis pada ICD-10 volume 3 dan volume 1, kemudian dimasukkan ke dalam sertifikat kematian. Untuk soal yang saya dapatkan adalah kode soal nomor 1. Kode soal nomor 1 terdapat 2 soal. Untuk soal yang pertama, pada poin A terdapat dementia, kemudian pada poin B multiple cerebral infarction, pada poin C generalis arteriosklerosis. Kemudian untuk soal nomor 2, pada poin A terdapat influenza, pada poin B terdapat stroke, pada poin C terdapat arteriosklerosis, dan pada bagian 2 terdapat cerebral hemorrhage. Baik, untuk pemaparan jawaban yang pertama, kita mulai dari soal nomor 1, yaitu demensia. Untuk dementia, terminologi medisnya adalah dementia sebagai keterangan. Kemudian litemnya kita cari pada ICD volume 3, dementia. Terdapat pada halaman 191 dementia persisting dengan kode F03.X. Kemudian dirujuk ke ICD volume 1. Terdapat pada halaman 284 dengan kode F03 unspecified dementia. Untuk kode akhirnya adalah F03.X. Jadi diagnosis dementia terbaca akurat pada ICD-10 dengan kode F03.X. Kemudian untuk diagnosis nomor 2 yaitu multiple cerebral infarction. Untuk terminologi medisnya, multiple sebagai keterangan yang artinya banyak tempat, kemudian cerebro berarti woodroot ditambah combining form yang berarti otak, kemudian al suffix yang berarti berhubungan dengan, kemudian infarction merupakan keterangan yang artinya infark. Kita cari pada ICD volume 3 dengan litem infark. Terdapat pada halaman 347 infark dengan strip 1 brain see also infarct cerebral dengan kode I63.9. Kemudian kita rujuk ke ICD-10 volume 1. Terdapat pada halaman 440 I63.9 cerebral infarction unspecified. Untuk kode akhirnya yaitu I63.9. Jadi untuk diagnosis multiple cerebral infarction terbaca akurat pada ICD-10 dengan kode I63.9. Selanjutnya ke diagnosis yang terakhir yaitu generalis arteriosklerosis. Sebelumnya untuk terminologi medisnya, generalis yang berarti keterangan, artinya umum, artero merupakan woodroot ditambah dengan combining form yang berarti arteri, kemudian skler berarti pseudoroot yang berarti pengerasan, kemudian osis merupakan suffix yang artinya kondisi. Untuk pencariannya pada ICD volume 3, kita cari dengan litem arteriosklerosis. Terdapat pada halaman 61 arteriosklerosis dengan kode I70.9. Selanjutnya kita rujuk pada ICD volume 1. Terdapat pada halaman 443 I70.9 generalized and unspecified arteriosklerosis. Untuk kode akhirnya adalah I70.9. Jadi diagnosis arteriosklerosis terbaca akurat pada ICD-10 dengan kode I70.9. Kemudian untuk penyusunan SK-nya adalah untuk dementia terdapat pada poin A, kemudian pada poin B terdapat multiple cerebral infarction,
Dan pada poin C ditempatkan generalis arteriosklerosis. Untuk dementia, kodenya tadi sudah dicari F03.X sebagai cause of death. Kemudian pada poin B, multiple cerebral infarction, kode ditemukan I63.9 merupakan antecedent cause. Kemudian generalis arteriosklerosis dengan kode I70.9 ditempatkan sebagai originating cause. Kemudian UCOD dan aturan yang diambil, UCOD-nya adalah dementia because multiple cerebral infarction dengan kode F01.1. Kemudian aturan yang diambil adalah rule 2 karena originating cause berada paling bawah. UCOD tersebut akan dirujuk ke MMDS karena UCOD tersebut merupakan masuk ke dalam rule 2 aturan pemilihannya, jadi dirujuk pada MMDS tabel A terlebih dahulu kemudian ke tabel D. Baik, untuk ke MMDS-nya ke tabel A, cari kode UCOD-nya yaitu F01.1, kemudian akan ditemukan pada halaman A4. Kemudian setelah itu dirujuk ke tabel D. Masih sama dengan mencari UCOD-nya dengan kode F01.1. Kemudian akan ditemukan pada halaman D121 dengan addressnya F01.0 sampai F01.9. Kemudian subadresnya terdapat di sini banyak sekali. Untuk kode I63.9 dan I70.9 masuk dalam subadres. Di sini ada subadres I00 sampai J98.9, maka tukodnya adalah F01.1. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan sertifikat kematian UCOD dementia because multiple cerebral infarction dengan kode F01.1, tukod sama dengan UCOD dementia because multiple cerebral infarction dengan kode F01.1 dalam tabel A dan tabel D, maka UCOD dementia because multiple cerebral infarction dinyatakan valid dengan kode F01.1. Baik, untuk soal yang nomor 2, di sini terdapat pada poin A influenza, kemudian pada poin B stroke, pada poin C arteriosklerosis, kemudian pada bagian 2 cerebral hemorrhage. Mari kita cari kodenya terlebih dahulu pada ICD 10 volume 3 dan volume 1. Baik, untuk influenza terlebih dahulu, untuk terminologi medisnya, influenza merupakan keterangan yang berarti suatu infeksi virus umum yang dapat mematikan, terutama pada kelompok resiko tinggi. Untuk liternya yang kita cari adalah langsung ke influenza. Terdapat pada halaman terdapat pada halaman 364, influenza virus not identified J11, kemudian dirujuk pada ICD volume 1. Terdapat pada halaman 460, influenza virus not identified. Kemudian kode akhirnya adalah J11.X. Jadi diagnosis influenza terbaca akurat pada ICD 10 dengan kode J11.X. Kemudian untuk diagnosis yang kedua adalah stroke. Untuk terminologi medisnya, stroke yang berarti keterangan merupakan kerusakan otak akibat gangguan suplai darah. Untuk yang kita cari di sini liternya adalah stroke. Terdapat pada halaman 594, stroke not specified as hemorrhage or infarction dengan kode I64. Kemudian kita rujuk pada volume 1. Terdapat pada halaman 440,
stroke not specified as hemorrhage or infarction dengan kode I64.X. Untuk kode akhirnya adalah I64.X. Kemudian kesimpulannya, diagnosis stroke terbaca akurat pada ICD-10 dengan kode I64.X. Kemudian untuk diagnosis selanjutnya adalah arteriosklerosis. Untuk terminologi medisnya, arterio yang berarti woodroot ditambah dengan combining form yang berarti pembuluh arteri, sklerosis berarti safik yang artinya pengerasan. Untuk artinya, terjadi pengerasan pada pembuluh arteri karena penumpukan lemak, kolesterol, dan zat lain dalam dinding arteri. Untuk litem yang dicarinya adalah arteriosklerosis. Terdapat pada halaman 61, arteriosklerosis, diffuse disease general, obterans senile with classification dengan kode I70.9. Kemudian dirujuk pada volume 1. Terdapat pada halaman 443 I70.9 generalis and unspecified arteriosclerosis dengan kode I70.9. Untuk kode akhirnya adalah I70.9. Jadi diagnosis arteriosklerosis terbaca akurat pada ICD-10 dengan kode I70.9. Kemudian untuk diagnosis cerebral hemorrhage yang terakhir, untuk terminologi medisnya, cerebro yang berarti woodroot ditambahkan dengan combining form yang artinya otak, al merupakan safik yang artinya berhubungan dengan, kemudian hemorrhage merupakan keterangan yang artinya perdarahan. Kondisi darurat ketika pembuluh darah yang pecah menyebabkan pendarahan pada otak. Untuk term yang dicarinya adalah hemorrhage. Terdapat pada halaman 315, hemoragi strip satunya brain, miliari non-traumatik dengan kode I61.9 yang kemudian dirujuk pada volume 1. Terdapat pada halaman 442 intracerebral hemorrhage unspecified. Kemudian kode akhirnya adalah I61.9. Jadi diagnosis cerebral hemorrhage terbaca akurat pada ICD-10 dengan kode I61.9. Kemudian untuk penyusunan pada sertifikat kematiannya adalah untuk influenza diletakkan pada bagian 2 dengan kode J11.X. Kemudian untuk di bagian D ditempatkan arteriosklerosis sebagai originating cause dengan kode I70.9. Kemudian pada bagian C ditempatkan stroke dengan kode I64 sebagai antecedent cause 1. Kemudian pada poin B dikosongkan, diberi tanda strip. Kemudian untuk cause of death-nya pada poin A diletakkan cerebral hemorrhage dengan kode I61.9. Kemudian untuk pencarian pada MMDS-nya untuk UKOD yang dipilih sebelumnya yaitu cerebral hemorrhage because stroke dengan kode I61.9 dan I64. Kemudian aturan pemilihan yang dipakai adalah rule 1. Kemudian UKOD yang tadi cerebral hemorrhage because stroke dirujuk ke tabel A karena memilih rule 1. Pada tabel A dicari
kode I61.9 maka akan ditemukan pada halaman A6. Kemudian untuk kode I64 dicari akan ditemukan pada halaman A7. Kemudian dirujuk pada tabel D. Kedua kode tadi ditujuk ke tabel D. Untuk kode I61.9 dirujuk, di sini ada adresnya adalah I61.8 sampai dengan I62.0. Kemudian terdapat pada subadresnya I25.0 sampai I78.9. Kemudian ada lagi di sini yang termasuk ke tabel D I25.0 sampai I78.9 yang dinyatakan valid karena terdapat pada tabel D. Kemudian untuk kode I64 yang tadi di tabel A telah dicari, kemudian dirujuk juga ke tabel D. Di sini adresnya adalah I64. Kode subadresnya adalah I40.0 sampai J80. I40.0 sampai J80 dikatakan valid karena I64 terdapat pada tabel D. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan sertifikat kematian UKOD cerebral hemorrhage because stroke dengan kode I61.9 dan I64, UKOD dalam tabel A adalah I61.9 dan I64. Dalam tabel MMDS, UKOD dinyatakan valid dengan kode I61.9 dan I64. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga jawabannya benar. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik itu dalam proses pengkodingan atau pencarian dalam MMDS. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.